Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri sekaligus UAS, mata kuliah Matematika Keuangan. Ini soalnya, selesaikan soal-soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB, Skylab, atau R. Di sini diperbolehkan juga menggunakan Python ya, tapi tidak ditulis. Kita ke nomor 1 dulu. Suatu pinjaman Rp 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, di sini saya sudah membuat Excel-nya untuk nomor 1. Nah, ini karena kita tidak disuruh untuk menjelaskan bagian Excel ini, maka saya akan melangsungkan untuk programnya dengan menggunakan Python saja. Sebenarnya saya sudah membuat pakai dua software, yaitu Python sama MATLAB. Nah, biar cepat pakai Python saja. Outputnya dari program nanti itu berupa tabel yang bentuknya seperti ini. Langsung saja ke softwarenya. Di sini saya sudah buat file yang namanya nomor 1 tugasmandiri.py. Nah, di sini saya pakai software codingnya yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini saat buat file agar bahasanya terdeteksi bahasa Python, di sini bagian belakangnya ini kita tambah .py biar terdetek kalau bahasa yang kita gunakan ini bahasa Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan per bagian. Yang pertama untuk bagian input, lalu nanti yang kedua ada bagian hitung R, selanjutnya nanti ada inisialisasi variabel, lalu nanti ada tampilan header, tabel, dan yang terakhir untuk jadwal amortisasi. Lengkapnya loop untuk menghitung. Nah, jadi saya nanti akan menjelaskan perbagian, yaitu bagian input, hitung R, inisialisasi variabel, tampilan header, dan yang terakhir loop untuk menghitung jadwal amortisasi. Langsung saja untuk bagian input, di sini kita akan buat variabel untuk inputan kita nanti. Nah, disoalkan tadi diketahui pinjaman sebesar 500 juta, bunga 6% per tahun, dan waktu pelunasannya adalah 15 tahun. Nah, waktu pelunasannya adalah 15 tahun. Nah, di sini kita buat variabel A dulu. A itu besar pinjamannya ya. Tapi sebelum kita buat kalimat-kalimat nanti untuk bagian input dari output nanti yang akan keluar, nanti kita tambahi float dulu. Float buka kurung, baru input, lalu di sini kita masukkan tulisan nanti yang akan dikeluarkan saat output dan yang akan kita gunakan untuk input. Nah, pertama masukkan jumlah pinjaman. Selanjutnya itu kita variabel I,
Ini float juga ya. Sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya, float ini apa? Kenapa harus diletakkan sebelum input? Nah, float ini fungsinya agar inputan kita nanti terdeteksi. Dia itu bisa bilangan bulat atau desimal. Nah, kalau float itu inputan kita nanti bisa berupa bilangan bulat, bisa juga berupa bilangan desimal. Nanti masukkan tahun. Nah, selanjutnya kita buat variabel n. N ini tahun ya. Kita di sini in, lalu input. Nah, kenapa di sini kita pakai in? In ini maksudnya sebenarnya ini tuh singkatan dari integer. Nah, kalau diawali in lalu input ini berarti inputan kita nanti berupa cuma bisa bilangan bulat. Nah, kalau di sini kan bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal. Nah, kalau pakai in berarti cuma bisa bilangan bulat. Pembedanya di situ float dan in. Dalam di sini kurang ini. Nah, ini tuh letaknya di sini. Nah, udah. Bagian input sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian hitung R. Nah, R di sini yang dimaksud itu ini. Saya lihatkan dulu materi yang amortisasi ini. Nah, ini apa sih yang dimaksud R? R ini itu, nah R itu ini ya. R itu adalah AI per 1 min 1 plus I pangkat negatif N. R ini maksudnya adalah pembayaran cicilan. Nanti kita bakal buat. Tapi yang penting saya sudah kasih tahu kalau rumus R itu seperti itu. R sama dengan, ini kita tulisnya bentuknya seperti ini, A kali I lalu 1 min buka kurung lagi 1 min 1 plus I lalu pangkat. Nah, di Python pangkat itu berupa bintang 2. Berbeda dengan MATLAB, kalau Python bintang 2, kalau MATLAB ya panah atas seperti ini biasa, tapi kalau di Python seperti ini. Kita hitung R rumusnya seperti ini. Lalu inisialisasi variabel. Nah, kita buat variabel sisa sama dengan A. Sisa sama dengan A. Lalu kita buat jadwal pembayaran jadwal pembayaran sama dengan kurung siku. Nah, kenapa kurung siku? Dan kalian pasti belum tahu kan kenapa pakai kurung siku. Nah,
Kita pakai kurung siku ini, maksudnya ini tuh bukan nilai dari jadwal pembayarannya, tapi kurung siku ini maksudnya adalah kita membuat sebuah ruang jadwal pembayaran. Jadi jadwal pembayaran itu bukan variabel yang nilainya itu kurung siku, tapi ini jadwal pembayaran adalah sebuah ruang yang kita gunakan, yang nanti kita akan gunakan untuk menyimpan outputan kita nanti. Tapi di sini kita belum pakai. Tapi yang penting kita di sini sudah buat ruangnya. Sebenarnya kalau pakai codingan yang lain masih bisa, tapi kalau buatan saya itu seperti ini. Sekarang kita buat tampilan headernya. Di sini bisa custom sebenarnya. Di sini saya pilih strip saja. Ini terserah panjangnya seberapa, lalu enter. Nah, bagian tengah ini kan akan ditambahi tulisan atau keterangan kolom untuk nanti di bawahnya nama kolomnya lah. Nah, karena nama kolom berarti di sini nggak boleh sembarangan. Bisa sih sebenarnya kalau langsung ditulis nama kolomnya saja. Tapi di sini saya akan tapi akan membuat supaya nama kolomnya nanti bisa terlihat rapi. Jadi pertama-tama ditambahi seperti ini, kurung awal, titik 2, kurang dari, lalu kan kolomnya kan jumlahnya kan ada 5. Yang pertama tahun, kedua pembayaran cicilan, lalu bunga terbayar, lalu amortisasi, lalu sisa hutang. Nah, ini untuk tahun ke. Jadi karena tahun kan nggak banyak angka ya, jadi ini 7 saja sudah cukup. Kurang juga bisa paling. Lalu ini sama juga, tapi di sini pembayaran cicilan kan isinya nanti pembayaran cicilan kan katanya lebih dari 7 ya. Kita buat gampangannya 2 saja. Nah, sama seperti kolom selanjutnya, untuk bunga terbayar, amortisasi sampai sisa hutang, nanti kita buat nilainya 22 juga. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Nah, yang dimaksud ini itu apa sih sebenarnya? Nah, ini itu sebenarnya kita membuat ukuran kolom. Nah, ukuran kolom yang saya buat ini untuk kolom pertama ukurannya itu 7. Kolom kedua 22, ini 22, 22, 22 juga. Nah, kita sudah buat ukurannya. Nah, ukuran ini bakalan kita pakai untuk diisi keterangannya tadi. Nah, ini kan cuma baru ukuran, belum kita masukkan keterangan atau tulisannya tangan atasnya lah. Jadi kita di sini akan buat keterangannya. Yang pertama format. Nah, isinya jadi ini baru kita tulis lalu koma, setelah itu pemberian cicilan, koma, lalu bunga terbayar, lalu amortisasi, lalu yang terakhir adalah salah, bukan kurang, sisa hutang, hutang. Nah, ini sudah selesai kita buat keterangannya. Tapi bagian bawah biar rapi lagi kita tambahi
switch lagi, terserah mau pakai apa, seperti yang di atas ini tadi. Di sini saya pakai sama dengan print, sama dengan nah, nggak harus lurus, nggak apa-apa sih, biar rapi aja. Nah, selesai untuk bagian tampilan header tabel. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang paling penting. Sebenarnya penting semua sih, yaitu loop untuk menghitung jadwal amortisasi. Di sini loopnya saya pakai yang seperti ini, for tahun i atau in range dari tahun ke 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Karena kalau 0 sampai 0 itu nggak bisa berdiri, jadi harus kita tulis 0 sampai 1. Nah, kita di sini harus tekan tab ya di keyboard kita. Kalau kita tulis di bawah sini bakalan nggak bisa berjalan kodenya. Nah, kita harus tekan. Nah, lalu kita buat variabel R1. Kenapa R1? Kenapa tidak R saja? Karena ini masih di tahun ke-0. Nah, karena tahun ke-0, maka di sini R1-nya kan masih 0. Lalu sekarang variabel bunga terbayar. Bunga terbayar juga masih 0 karena masih di tahun awal. Lalu amortisasi sama dengan 0 juga. Sisa hutang sama dengan sisa hutang juga, karena di tahun ke-0, jadi sisa hutang itu belum dikurangkan dengan nilai berapapun karena ya masih di tahun ke-0. Nah, sekarang kita pakai ruang yang telah kita buat tadi. Yang ini kan kita sudah buat ruang. Nah, kita pakai ruangnya, jadwal pembayaran append, lalu tahun R1, bayar amortisasi sisa hutang. Nah, ruangnya sudah dipakai untuk mengisi ini. Nah, selanjutnya untuk print, kita buat spasi juga biar sedikit lebih mudah untuk dipahami. Bagian print ini kan untuk outputnya nanti. Nah, outputnya biar sama dengan atau sebaris dengan header yang kita buat tadi, biar seukuran, sebaris, dan pokoknya biar rapi lah. Kita copy aja ini biar sama. Lalu kita ada. Nah, udah seperti ini. Nah, tapi nggak boleh sama seperti ini karena outputan kita nanti kan yang di sini kan nggak sama seperti ini. Ini kan biar ukuran ininya rapi. Nah, kalau di sini kan outputannya nanti berupa angka ya. Jadi di sini kita tambah D. Nah, ini itu untuk tahun. Tahun kan berupa bilangan bulan nanti. Jadi ditambah D. Nah, untuk yang bunga berbayar atau kolom kedua nanti kan bisa jadi
berupa desimal, jadi kita tambah 2F sama yang selanjutnya sampai sisa hutang. 2F dot 2F dot 2F. Nah, seperti ini. Mudah. Selanjutnya sama seperti atas ini tadi, format. Tapi bedanya di sini formatnya kita nggak pakai petik. Soalnya kita di sini formatnya kita panggil ini variabel yang kita buat tadi. Jadi di sini kita panggil tahun, urutannya tahun. Di sini kan tahun, lalu di sini pembayaran cicilan. Di sini R1, koma, lalu bunga terbayar, lalu amortisasi, dan yang terakhir sisa hutang. Nah, ini selesai untuk tahun ke-0. Sekarang kita buat tahun ke-1 sampai dengan N. Di sini for-nya kita harus kembalikan ke bawah. Kita kembalikan for ke kanan, kiri. For tahun in range 1, N per 1. Kenapa N per 1? Karena seperti di range tahun ke-0 tadi, ini kan range 0 sampai 1. Nah, kalau 0,0 itu nggak bisa berdiri, jadi harus ada angka di depannya yang paling dekat, yaitu 0,1 biar bisa berdiri. Ini juga sama seperti ini, karena di sini kan ini kan sampai N ya, 1 sampai N. N-nya kan tadi berupa 15. Kalau di sini ya berarti 1 sampai 16 dong. Kalau sesuai di soal tadi. Enggak seperti itu. Karena 1 sampai N plus 1 itu dihitungnya itu mulai dari 1 tetap sampai sebentar 15. Karena memang seperti itu. Kalau kita di sini berdua baru 1 sampai 16 nanti outputnya. Nah, ya tetap 1 sampai 15. Jadi seperti ini. Mudahnya itu 0 sampai 1. Nah, satunya sudah dipakai di sini. Nah, otomatis satunya kan ini mulai dari angka 2 aslinya. Jadi kan udah terpakai, berarti agar bisa sampai angka 1 sampai 15 berarti karena satu sudah dipakai kan berarti totalnya kan kalau cuma sampai N saja kan berarti totalnya tinggal 1 sampai 14. Nah, jadi tambah 1 biar sampai 15. Mudahnya seperti itu sih. Mudahnya. Selanjutnya sama sih. Sama seperti ini, kita copy aja. Nanti saya tunjukkan bedanya gimana. Trofei. Nah, di sini kan sudah mulai dari 1 sampai 15. Jadi kita sudah pakai R dengan R yang di atas ini tadi. Sebenarnya nggak perlu ditulis ini juga nggak apa-apa sih, bersama dengan R ini, karena kan kita udah pakai R dan R bakalan dipanggil di jadwal pembayarannya. Ruang yang sudah kita buat tadi bakalan dipanggil di sono. R sama dengan R. Nah, bunga terbayarnya kan sudah bukan 0 lagi, berarti kita masukkan rumusnya. Bagian bunga terbayar
rumusnya itu sisa hutang dikali dengan I, lalu amortisasi sama dengan bunga terbayar, bukan kebalik, amortisasi itu R kurangi bunga terbayar. Nah, selanjutnya sisa hutang itu sama dengan sisa hutang kurangi amortisasi. Nah, pembedanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ruang yang kita buat. Jadi itu ada ini untuk tahun ke-0 ruangnya ini, isi ruangnya itu ini, tapi untuk 1 sampai 15 ruangnya itu. Nah, ini kan masih R1, jadi kita ubah menjadi R. Lainnya masih sama, lalu bagian printnya juga sama. Oh iya, di sini masih R1. Nah, kita buat R. Sudah selesai seperti ini. Kenapa di sini masih merah? Karena kita perlu ditambahi ini. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba run. Kita hapus dulu ini. Itu tadi history ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, masukkan jumlah pinjaman. Disoalkan tadi 500 juta. 500 juta. Bunga per tahun. Masukannya dalam bentuk desimal, berarti 0,0. Nah, waktu pelunasan 15 tahun. Masih ada yang salah. Oh iya, printnya di sini nggak boleh huruf besar. Nah, oke, ulangi. Ulangi. Kesalahan teknis. 500, 123, 500 juta. Oke, enter. Bunga per tahun 0,06, lalu 15, enter. Nah, sudah. Ini kan sudah sesuai dengan belakangnya 0. Ini sudah selesai. Ini untuk nomor 1. Setelah ini kita ke yang nomor 2. Oke, yang nomor 2, suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar per tahun? Simulasikan tabel sinking fund tersebut. Nah, nomor 2 itu yang diketahui itu nilainya sama dengan nomor 1. Cuman yang akan kita lakukan nomor 2 itu bukan jadwal amortisasi lagi, tapi kita disuruh untuk membuat tabel sinking fund. Nah, nomor 2 nanti akan dibuat berupa tabel sinking fund seperti ini. Mulai dari tahun 1 sampai ke 15, dan paling kanan sini saldo sinking fund 21 juta sama dengan anuitas sinking fund sama dengan R. Ini sama dengan ini. Nah, sekarang tadi belum tak tunjukin cara buat file baru di Visual Studio Code kan. Ini saya tunjukin. Ini nomor 2 kita namai nomor 2 mandiri kayak tadi, biar terdeteksi kalau file kita itu Python, kita tambahin .py. Bentar, tugas mandiri. Nah, enter. Nah, ini filenya sudah kita buat. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Nomor 2 ini layoutnya sebenarnya itu mirip dengan
yang nomor satu ini, cuma ada beberapa rumus yang harus kita ubah. Kita lihat, kita buat nomor 2. Sama seperti tadi, saya akan jelaskan dari mulai input, lalu hitung juga R, lalu tampilan header, lalu loop. Oh, bentar. Sini masih ada inisialisasi variabel, inisialisasi variabel. Yang terakhir itu loop untuk outputnya nanti. Untuk output nomor 1 yang diketahui kan sama. Nah, kita pakai saja yang nomor 1 ini sini. Tapi kita bedakan jumlah pinjamannya itu S besar. Biar agak berbeda gini, nilai pinjaman. Nah, sisanya sama. Bikin input itu hampir sama dengan nomor 1 tadi. Udah selesai. Setelah itu bikin R. Nah, hitung R ini yang rumusnya di sini kita lihat di materi sinking fund. Nah, rumus untuk sinking fund, R untuk sinking fund yaitu S per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, kita tulis rumusnya. R sama dengan dalam kurung S besar lalu per buka kurung lagi, banyak ini kurungnya, 1 plus I lalu pangkat N min 1 per I. Nah, ini rumus R untuk sinking fund. Sekarang kita inisialisasi variabel. Nah, inisialisasi variabel itu seperti tadi. Tapi bedanya di sini kan kalau tadi kan sisa hutang, kalau di sini kita buatnya saldo sinking. Sebenarnya variabelnya nggak harus sama seperti ini sih. Kalau variabel kan nggak boleh ada spasi ya. Jadi ini tak kasih spasi biar lebih mudah paham ini itu variabel apa, langsung tak buat seperti ini saja. Sebenarnya bisa dibuat misal gitu, itu juga bisa, tapi biar gampang saya buatnya seperti ini saja biar mudah dipahami. Sama dengan R, saldo sinking fund sama dengan R. Kenapa sama dengan R? Kalau di sini sama dengan A, nah saldo sinking fund itu mulainya dari R. Di R nanti bakal meningkat sampai menjadi S, nilai pinjaman yang dipinjam di awal tahun sebelum 1 ini. Ini pelunasannya. Nah, lanjut. Belum. Lanjut. Kita buat ruang seperti tadi.
pembayaran sama dengan nah ini seperti tadi. Lalu kita ke tampilan headernya kita buat sama saja seperti yang nomor 1 ini tadi. Kita copy. Untuk mempersingkat waktu kita copy saja ya. Di sini kan ada pembedanya. Yang tabel sinking fund ini tuh tahun ke sama, lalu bagian sininya itu urutan di sininya bunga yang terbayar, bunga yang dibayarkan, anuitas sinking fund, bunga yang diperoleh, lalu saldo sinking fund. Bunga yang dibayar, lalu anuitas sinking fund, lalu di sini bunga yang diperoleh, lalu saldo sinking fund. Bunga yang diperoleh, lalu yang terakhir saldo sinking fund. Nah, ini sama seperti tadi untuk headernya. Di sini juga sama. Lalu ke outputnya. Di sini loop untuk output kan di sini pembedanya antara jadwal amortisasi dengan tabel sinking fund itu pembedanya mulai dari tahun ke 0 sampai ke berapa. Kalau untuk tabel sinking fund mulainya itu dari tahun 1 sampai berapa gitu. Jadi kalau di sini loopingnya mulainya dari for tahun in range 1,2. Ini sama seperti tadi ya, tadi kan 0 sampai 1, ini 1 sampai 2. Pokoknya mirip-mirip lah penjelasannya, mirip banget malah. Dari tahun 1 sampai 2. Nah, di sini kita buat variabelnya untuk menghitung bunga yang dibayar. Pertama kan bunga yang dibayar dulu, bunga dibayar. Ini variabelnya saya buat yang paling mudah dimengerti dan diingat saja ya. Ini bunga yang dibayar. Sebenarnya boleh pakai misal huruf F atau satu huruf gitu tak juga bisa. Tapi biar gampang diingat dan gampang dipahami, saya tulis seperti ini saja. Bunga yang dibayar rumusnya itu S kali E. Lalu bunga atau anuitas sinking fund kan anuitas sinking fund itu sama dengan R. Jadi R sama dengan R. Nah, di sini kan mulai dari 1 tahun ke 1, jadinya R juga sama dengan R. R sama dengan R. Lalu bunga
sama dengan bunga yang diperoleh karena masih tahun ke-1 jadi masih 0, bunga yang diperoleh 0. Setelah itu saldo sinking fund sama dengan saldo sinking fund ditambah dengan bunga yang diperoleh. Nah, untuk pemakaian ruang yang kita buat di jadwal pembayaran ini tadi sama kayak yang nomor 1. Di sini kita copy aja biar cepet. Jadwal pembayaran Appen tahun R. Bukan, urutannya agak beda ya sama. Berarti bunga yang dibayar lalu baru R, lalu bunga yang diperoleh, nah saldo sinking fund. Selanjutnya untuk bagian print. Printnya juga sama seperti yang nomor 1. Untuk mempersingkat waktu saja ya di copy ini aja biar cepet. Karena kalau kelamaan edit videonya nanti kelamaan. Dan kalau kelamaan itu ukuran videonya itu besar. Ini kayak ini tadi. Urutannya copy aja. Nah, ini udah. Selanjutnya for tahun in range 2 kurungnya mana? 2,n+1. Ini sama seperti tadi, tinggal di copy. R sama dengan R, bunga yang diperoleh. Nah, pembedanya ada di bunga yang diperoleh. Nah, bunga yang diperoleh itu rumusnya saldo sinking fund dikali I. Udah gini. Nah, ini udah selesai nomor 2. Coba kita run ya. Nah, ini udah muncul di sini. Kita inputkan tadi kan 500 juta. 500 juta kan. Nah, ntar 5 per tahun sama 0,06. Ntar waktu pelunasannya juga sama 15 tahun. Ntar. Nah, lihat di sini.
Kenapa masih salah? Coba kita cek. Karena ini masih salah, berarti bagian sini masih ada yang salah. Coba kita cek lagi. Oh iya, saldo sinking fund di sini itu bukan hanya saldo sinking fund plus bunga yang diperoleh saja. Di sini masih kurang ditambah dengan plus bunga yang diperoleh. Nah, bunga yang diperoleh kan bukan di sini masih kurang R. Nah, begini. Nah, jadi pembeda antara untuk tahun 1 itu ada di 0 ini bunga yang diperoleh sama saldo sinking fund. Untuk tahun 1 itu bunga yang diperoleh itu sama dengan 0 kan. Kalau di sini bunga yang diperoleh itu saldo sinking fund kali I. Lalu tahun 1 saldo sinking fund itu sama dengan saldo sinking fund plus bunga yang diperoleh. Kalau untuk 2 sampai tahun yang kita inputkan itu rumusnya saldo sinking fund plus R plus bunga yang diperoleh. Gitu. Oke. Coba kita ulangi run lagi. Pinjamannya 500 juta. Bunga per tahun 0,06. Tahunnya 15. Enter. Nah, ini sudah sama dengan yang di Excel. Ini sudah sama persis. Nah, kita coba untuk permasalahan yang lain. Misal permasalahan yang lain ya. Misal saya pinjam uang 100.000. Nah, bunga tahunnya itu misal 10 akan dikembalikan dalam 3 tahun. Enter. Nah, jadi begini outputnya. Bunga yang dibayar adalah 1 juta, anuitas sinking fund-nya 751. Nah, ini sudah sama persis. Jadi selesai untuk nomor 2. Nah, karena semua sudah selesai, berarti tugas mandiri ini sudah dikerjakan semua. Nah, untuk itu saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, dan apabila saya kurang sopan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.